siapa mereka, kita perlu waktu untuk pertama melakukan identifikasi dulu. Jadi prosedurnya, jika tidak ada saksi-saksi dari kawannya, kita harus mendalami identitas orang yang menjadi pelaku bom bunuh diri. Nah, ini sedang berjalan. Ada berbagai cara, tapi tim forensik kita pasti akan mengetahui, perlu waktu beberapa saat. Semoga saja juga ada data-data pendukung seperti identitas dan sebagainya. Jadi masih olah TKP. Apakah dari JI, JAD gitu sudah ada belum Pak? Kita belum bisa. Tapi ini kan karakter-karakter yang selama ini misi-misi umumnya, apakah JAD, JI bisa dengan cara-cara modus operandi seperti ini. Jadi tentu perlu data lebih lanjut untuk kita simpulkan ke arah sana. Pak, dengan ini kejadian ini apakah BNPT berkoordinasi dengan Polri untuk mengetatkan gitu peraturan atau gimana Pak? Pengetatan kaitan masalah penyelidikan dan sebagainya tentu pasti hal-hal seperti ini saya yakin dilakukan oleh aparat keamanan kita. Koordinasi ini terus dijalankan dan petugas kami juga ada di sana di Bandung, bahwa Deputi 2 kita bidang penegakan hukum sedang di Bandung saat ini. Jadi dampak dari peristiwa ini kami tentunya yakin kita semuanya perlu waspada lebih lanjut. Karena apa? Karena tentu kita tidak ingin ada tempat-tempat lain. Yang ini kan disasar adalah kantor polisi ya. Tempat-tempat lain yang membahayakan kehidupan masyarakat harus menghadapi kelompok-kelompok yang memiliki ideologi seperti ini. Karena narasi yang dibawa tadi juga KUHP Pak, kemarin kan KUHP habis disahkan gitu. Ya. Apa itu ada hubungannya dengan itu? Soalnya dia bawa poster di motornya itu KUHP, kafir, polisi adalah setan begitu. Ya, kita itu gimana Pak? Nanti fakta-fakta yang ditemukan kita dalami. Ya, kita dalami. Tapi ada korelasi nggak RKUHP dengan tren peningkatan terorisme ini Pak? Saya belum bisa simpulkan dong. Pak, karena pemetaan. ada fakta, tetapi kan harus ada pendalaman untuk melihat korelasi ya. Pak, ini apakah lone wolf atau gimana Pak? Ini kan Sementara pelakunya ya. satu. Ya, itu sementara lone wolf, tapi penyelidikannya adalah siapa yang membantu dia. Gitu. Pak, ini apakah kecolongan lagi Pak? Mengingat kan udah lama nggak ada bom bunuh diri gitu. Ini apakah bisa dikatakan sebagai kecolongan gitu? Kesulitannya apa sih Pak bagi BNPT untuk mengetahui itu duluan gitu? Istilah kecolongan tuh tidak pas. Jadi kalau peristiwa seperti itu bukan kecolongan. Kalau kecolongan itu mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya tanpa izin ya. Itu ini nyolong. Tapi kalau seperti ini, pelaku kejahatan selalu mencari kesempatan, selalu mencari. Jadi dia cari celah-celah kapan, jamnya. Jadi dia bisa jadi ketika semua kita sedang tertidur, kita tidak ada di tempat, tetapi dilihat ada simbol-simbol yang layak untuk diserang, dia lakukan itu. Jadi yang terpenting kita semua adalah waspada. Mengetahui itu duluan gitu, maksudnya kalau akan ada teror begitu. Kesulitan bahwa ideologi terorisme itu adalah dari alam pikirannya. Apakah kita bisa membaca alam pikiran dengan serta-merta apa yang ada dalam setiap isi kepala bangsa Indonesia? Itu apakah itu kemudahan atau kesulitan? Silahkan dirasakan sendiri ya. Di antara kita aja nggak tahu apa yang terjadi dalam alam pikiran kita. Begitu juga 273 juta. Oleh karena itu kita bangkitkan semangat kesadaran masyarakat kita ingatkan akan bahaya, waspada terhadap pengaruh-pengaruh buruk dari ideologi berbasis kekerasan itu. Jangan mau diri kita digunakan sebagai alat untuk misi mereka. Ini sebuah kehidupan yang dinamis. Jadi kita hidup bukan pada ruang yang vakum ya. Kita hidup dalam sebuah ruang yang sangat dinamis. Sangat penuh dengan dinamika. Sangat penuh dengan pengaruh-pengaruh
baik dan pengaruh-pengaruh buruk. Tidak semua penetrasi nilai-nilai yang datang kepada diri kita adalah sebuah kebaikan. Tidak semua. Pak Boy, Inilah sebuah kehidupan nyata. Ini bisa terjadi menyasar kepada siapa saja, bisa menjadikan siapa saja menjadi target, bisa siapa saja menjadi bagian dari pelaku. Pak, untuk Pak Boy, sementara sehingga apakah untuk BNPT memetakan adanya potensi teroris Pak di Bandung Pak? Oh iya, Ada potensi Pak, udah memetakan? oh sudah. Kalau petakan itu kan di beberapa wilayah itu dengan beberapa jaringan yang lama selama ini, itu kan bagian dari pemetaan. di Bandung, Pak, Jadi, pemetaan jaringan terorisme selama ini oleh BNPT seperti apa Pak dengan adanya muncul lagi seperti ini gitu? Apakah ada jaringan-jaringan baru atau bagaimana? sel-sel jaringan teroris senantiasa terus berkembang. Ini seperti virus, kami sampaikan, COVID-19. Ada satu dalam keluarga, sekeluarganya bisa kena. Jadi virus ini terus melakukan mencari target korban. Jadi makanya kita perlu terus memperkokoh, memperkuat identitas kita, melakukan sosialisasi pembinaan kepada anak-anak muda. Ini anak muda yang mudah terkena. Jangan sampai anak-anak muda kita dijadikan alat untuk melakukan kekerasan. Yang mana tujuannya itu untuk menunjukkan eksistensi diri mereka. Oleh karena itu, dengan begitu luasnya bangsa Indonesia ini, negara kita, begitu besarnya jumlah penduduk kita, maka seruan-seruan kita dalam rangka sama-sama kita memasang jejaring agar mereka tidak mudah hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi perlu kerjasama dengan semua pihak, tidak cukup hanya dengan unsur-unsur aparatur pemerintahan, aparat keamanan, tapi kita semua.